Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Resdeni, NPM 1711031111, akan mempresentasikan hasil ujian kelas semester 3. Di sini saya mengambil topik teori agensi, studi kasus pada PT Garuda Indonesia Persero. Yang pertama, pendahuluan latar belakang. Seiring berkembangnya waktu, kebutuhan akan informasi akuntansi terus berkembang. Semakin banyak pihak-pihak yang membutuhkan informasi akuntansi, tidak hanya pihak internal seperti manajer, namun juga pihak-pihak eksternal seperti investor, kreditur, dan pemerintah. Laba yang tidak menunjukkan informasi yang sebenarnya tentang kinerja manajemen dapat menyebabkan pihak pengguna laporan. Jadi, informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak eksternal itu adalah informasi yang valid. Informasi yang tidak akurat tersebut menjadi permasalahan perusahaan yang terjadi antara pemilik dan pengelola perusahaan. Permasalahan ini muncul ketika pemilik mendelegasikan tanggung jawab untuk mengelola perusahaan pada pihak kedua, di mana menurut Jensen dan McClellan 1976, pendelegasian ini menyebabkan terjadinya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan antara pemilik sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Dengan adanya pendelegasian dari prinsipal ke agen, membuat informasi yang didapat oleh manajer lebih banyak daripada pemilik perusahaan. Nah, dengan lebih banyaknya informasi yang didapat oleh manajemen, biasanya manajemen itu tidak transparan tentang bagaimana kondisi perusahaan yang sebenarnya. Selain itu, terdapat perbedaan kepentingan antara pihak agen dan prinsipal, sehingga mendorong terjadinya konflik antara prinsipal dan agen yang disebut konflik keagenan. Di sini saya mengangkat studi kasus pada PT Garuda Indonesia. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana gambaran umum konflik keagenan pada PT Garuda Indonesia Persero, dan yang kedua, bagaimana solusi mengenai kasus PT Garuda Indonesia Persero. Tujuan penulisan. 1. Untuk menjelaskan gambaran umum konflik keagenan pada PT Garuda Indonesia Persero. Dan yang kedua, untuk menjelaskan solusi mengenai kasus PT Garuda Indonesia Persero. 2. Tinjauan literatur. Yang pertama, teori keagenan atau agensi teori, menurut Godfrey 2010. Nah, menurut Godfrey 2010 ini, teori keagenan itu memberi kerangka kerja untuk mempelajari kontrak antara prinsipal dan agen untuk memprediksi konsekuensi ekonomi dari standar. Dan menurut Jensen dan McClellan 1967, teori keagenan itu merupakan penjelasan dari suatu hubungan sebagai suatu kontrak dari satu orang lain atau lebih yang memiliki keterlibatan dengan pihak lain, atau sebagai agen untuk melakukan kegiatan sebagai atas prinsipal dengan melibatkan beberapa pendelegasian wewenang ke agen untuk membuat keputusan yang diperlukan dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya, yang kedua adalah hubungan keagenan. Menurut Ghazali dan Chariri, terdapat 3 hubungan keagenan. Pertama, antara pemegang saham dan pemilik dengan manajemen. Nah, apabila manajemen memiliki jumlah saham yang lebih sedikit dibanding perusahaan lain, maka manajer akan cenderung melaporkan laba lebih tinggi atau konservatif. Kemudian yang kedua, antara manajemen dengan kreditur. Manajemen cenderung melaporkan labanya lebih tinggi, karena pada umumnya kreditur beranggap bahwa perusahaan dengan laba yang tinggi akan melunasi hutang dan bunganya pada jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, antara manajemen dengan pemerintah. Nah, manajer cenderung melaporkan labanya secara konservatif. Hal itu dikarenakan untuk menghindari pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah. 3. Pembahasan dan diskusi. Gambaran umum kasus. Jadi, dilansir dari CNN Indonesia pada tahun 2018 itu PT Garuda Indonesia terdapat kasus mengenai laporan keuangannya. Dimulai pada 1 April 2019 itu, di mana PT Perusahaan Garuda Indonesia melaporkan kinerja keuangan tahun 2018. Nah, pada laporan keuangannya tersebut, PT Garuda itu melaporkan laba bersih sebesar 809.000 US dollar yang kondisinya itu berbanding terbalik dengan kinerja keuangannya pada tahun 2017 yang merugi sebesar 216,58 juta dolar. Nah,
Kemudian pada 24 April 2019, perusahaan mengadakan rapat umum pemegang saham tahunan atau RUPST, di mana pada RUPST ini salah satu agendanya adalah menyetujui laporan keuangan tahun buku 2018. Namun dalam RUPST itu, dua komisaris PT Garuda Indonesia tidak menyetujui karena mereka menyampaikan keberatan mereka melalui surat keberatan dalam RUPST. Nah, hasil rapat tersebut, pemegang saham itu menyetujui laporan keuangan Garuda Indonesia tahun 2018. Namun pada kenyataannya, pengakuan pendapatan tersebut menimbulkan kerancuan dan menyesatkan. Hal tersebut juga membuat perusahaan harus menanggung lebih besar beban atas PPh dan PPN, yang sebenarnya hal tersebut belum menjadi kewajiban perusahaan karena pendapatan dari kontrak PT Mahata belum masuk. Lalu selanjutnya pada 25 April 2019, pasar mulai merespon kisruh laporan keuangan Garuda Indonesia. Nah, pada tanggal ini terjadi pemerosotan saham 4,4% pada penutupan pelelangan sesi pertama. Lalu dengan adanya hal tersebut, maka BEI menyatakan akan memanggil manajemen PT Garuda Indonesia serta KAT yang menjadi auditor laporan keuangan perusahaan terkait perbedaan opini yang berbeda antara pihak komisaris dengan manajemen terhadap laporan keuangan tahun 2018. Lalu pada tanggal 30 April 2019, BI telah bertemu manajemen Garuda Indonesia dan KAT Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang dan rekan selaku auditor laporan keuangan perusahaan. Nah, pertemuan ini berlangsung tertutup. Pembahasan kasus. Jadi, kasus yang terjadi di PT Garuda Indonesia ini merupakan salah satu bentuk konflik keagenan, di mana seperti yang dijelaskan dalam konflik keagenan, konflik tersebut terjadi antara agen, yaitu manajemen dan prinsipal sebagai pemilik saham, dengan manajemen dan pemilik saham itu terdapat perbedaan kepentingan. Nah, di mana prinsipal itu merupakan pengguna laporan keuangan yang memiliki keterbatasan informasi dan pengetahuan atas kegiatan yang dilakukan perusahaan, sedangkan pihak manajemen sebagai agen mengetahui lebih banyak informasi tentang perusahaan karena manajemen sendiri merupakan pihak yang menjalankan serta membuat keputusan akan kepentingan perusahaan. Dalam kasus PT Garuda Indonesia ini terdapat manajemen laba, di mana manajemen atau agen memanfaatkan keterbatasan informasi yang dimiliki oleh prinsipal untuk meningkatkan bonus manajer atau kepentingan perusahaan. Nah, dengan PT Garuda Indonesia meningkatkan laba dengan melakukan manipulasi aktual tersebut, perusahaan mengakui seluruh pendapatan kontrak jangka panjang dari PT Mahata Aero, sehingga dengan adanya transaksi aktual, laba cenderung meningkat tidak seperti biasanya. Seperti itu dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan jika dilakukan terus-menerus tanpa memperbaiki kinerja perusahaan. Namun, konflik keagenan seperti itu bisa diminimalisir dengan cara yang pertama itu penerapan good corporate governance yang baik. Nah, konflik yang terjadi di PT Garuda itu terjadi karena perusahaan gagal dalam menerapkan prinsip-prinsip dijaga dengan baik. Mengapa? Karena masalah utama dari adanya konflik ini adalah ketidakseimbangannya informasi antara informasi yang dimiliki manajemen dan informasi yang dimiliki oleh prinsipal atau pemilik perusahaan. Nah, dengan adanya penerapan good corporate governance yang baik oleh perusahaan, setidaknya dapat membatasi manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen. Lalu selanjutnya yang kedua adalah meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi lain. Peningkatan kepemilikan saham oleh pihak lain dapat membuat biaya yang dikeluarkan bagi agensi menjadi lebih rendah. Hal tersebut juga membuat manajemen atau agen akan banyak yang mengawasi. Jadi semakin banyak yang mengawasi agen, maka peluang manajemen untuk melakukan tindakan kecurangan pada laporan keuangan
apalagi untuk kepentingan pribadinya, maka akan cenderung kecil. 4. Penutup. Kesimpulan. Teori keagenan adalah penjelasan dari hubungan antara satu orang atau lebih yang memiliki keterlibatan dengan pihak lain, di mana prinsipal yang mendelegasikan kewenangan kepada agen untuk melaksanakan aktivitas dan seluruh keputusan yang diperlukan perusahaan. Nah, konflik tersebut terjadi karena adanya perbedaan banyaknya informasi yang didapat oleh manajemen dan prinsipal, serta terdapat perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal. Dalam kasus PT Garuda Indonesia sendiri, manajemen perusahaan memanipulasi laba dengan melakukan manipulasi aktual. Perusahaan mengakui seluruh pendapatan kontrak jangka panjang dari PT Mahata Aero, sehingga dengan adanya sanksi aktual, laba itu cenderung meningkat tidak seperti biasanya. Padahal, pada kenyataannya, PT Garuda Indonesia belum menerima pendapatan dari PT Mahata Aero. Hal tersebut dapat diminimalisir dengan cara menerapkan good corporate governance yang baik untuk membatasi tindakan manipulasi laporan keuangan oleh manajemen dan dengan cara meningkatkan kepemilikan saham oleh institusi lain agar peluang manajemen untuk melakukan penyimpangan seperti manipulasi cenderung lebih kecil. Saran. Yang pertama, bagi perusahaan diharapkan dapat menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik, karena GCG yang gagal diterapkan dengan baik akan dapat menyesatkan bagi para pengguna laporan keuangan dan dapat merugikan perusahaan sendiri. Yang kedua, bagi investor, diharapkan para investor lebih berhati-hati dalam melakukan investasi yang menjanjikan return yang Demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.